Shalom semuanya. Ya, hari ini firman Tuhan yang kita baca 1 Samuel pasal 7 mulai 3 sampai 17 kita baca. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah pada Allah asing dan para Ashitarot dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di depan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutkanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel bersuruh kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengundur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori, dan ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan Mezbah bagi Tuhan. Sampai 17 kita baca. Nah, di dalam gereja kami sudah mengutus 10 mahasiswa ke luar negeri sebagai sukarelawan pelayan misi. Sekarang masing-masing pulang ke Korea. Dan setelah mereka balik dari negara yang mereka melayani dan memberi kesaksian, itu sangat terharu. Selama 1 tahun, mereka mengalami banyak hal di tempat misi di luar negeri. Khususnya tahun yang lalu, banyak negara tertutup sebab COVID-19. Walaupun begitu, masih beberapa negara tetap berjalan seperti normal. Dan mereka balik dan memberi kesaksian. Itu sangat kedengarannya indah sekali. Dan salah satu mereka adalah seorang murid yang pergi ke Zimbabwe di Afrika bagian selatan. Dia jurusan Inggris di universitasnya.
Sebelum dia ke Afrika, dia punya penyakit. Dan kami pun khawatir dan berdoa apakah dia bisa hidup selama 1 tahun di Afrika. Tapi setelah dia bersaksi adalah penyakit itu sudah menjadi sembuh. Dalam banyak hal terjadi di situ. Dan melalui misi kabar baik dan melalui Kunyusko, banyak hal terjadi oleh Tuhan. Dan pada hari mereka pulang dari Afrika, Tuhan memberi hadiah yang besar kepada sukarelawan di Zimbabwe. Selama 1 tahun mereka berada di sana, tetapi masih belum pernah Bapak Menteri mengunjungi gereja kami di Zimbabwe. Tapi waktu itu, melalui video call, Pak Menteri dapat bersahabat dengan Pendeta Oksupak. Dulu dia mengunjungi Korea sebagai Menteri Pendidikan, dan dia hadir acara World Camp di kami dan melihat bagaimana keluasan acara kami dan pendidikannya, bagaimana mahasiswa bisa diperbarui, dan khususnya melalui Mind Education, kuliah umum pendidikan itu, banyak orang memperbarui, mendapat kehidupan baru, dia pun mempunyai hati yang terbuka. Dan juga, karena saya juga seorang penanggung jawab, koordinator di Afrika, saya dapat bertemu dia beberapa kali. Dan Bapak Menteri ini sangat-sangat mencintai kepada firman Tuhan dan senang mendengar firman Tuhan. Dan setelah dia terdengar khotbah dari Bapak Pendeta Oksupak, dan lalu akan saya menjelaskan melebihinya, jadi sudah dekat menerima keselamatan Tuhan. Dan dengan begitu, minggu yang lalu, dia dapat bersekutu dengan Pendeta Baak, dan dia yakin pengampunan dosanya, dan dia merasa senang berbahagia. Dan katanya, ini waktu yang indah, yang paling indah di dalam kehidupannya. Selama dia mengobrol sama Pendeta Oksupak, lalu dia menerbitkan hadiah, kado, dan kayak sertifikat diberi kepada mahasiswa yang melayani sukarelawan di Zimbabwe. Jadi mereka terasa senang dan berbahagia juga. Dan sekarang dulu dia Menteri Pendidikan, tetapi dia sudah terangkat lagi dan sudah mempunyai lebih kuasa atau pejabat lebih tinggi daripadanya. Pada saat saya mengunjungi Zimbabwe, dia masih berjabatan Menteri Pendidikan. Lalu dia izinkan dan kami tantangan MOU untuk IYF akan memberi kuliah umum Mind Education kepada Zimbabwe. Dan juga seorang murid lagi memberi kesaksian yang pulang dari Uganda. Seperti kita sudah terdengar banyak sekali, Pak Pendeta Oksupak mengunjungi Uganda 3 tahun yang lalu untuk memimpin ibadah tahun baru tahun 2018 dan 19 itu. Waktu itu Pak Pendeta Oksupak dapat memberi khotbah sekitar 90 menit, memberi khotbah kepada 100,000 orang yang kumpul di Stadium Nasional di sana, dan Panduan Suara pun memberi konser sekitar 45 menit panjangnya. Dan tidak hanya yang hadir 100,000 orang yang di situ, itu sudah disiarkan langsung di seluruh tanah Uganda. Dan tahun yang lalu, tahun 2020 juga, siarkan seminar Alkitab pada bulan Mei, dan juga ayat 10, dan 11 sesi dan 9 sesi itu sudah disiarkan banyak stasiun di Uganda, dan khususnya itu yang siaran dari nasional pun akan disiarkannya. Dan khotbah CLF pun disiarkan di seluruh negaranya. Dan lalu Panduan Suara Gracias membuat konser
tentang Natal pun disiarkan lagi. Dan ibadah tahun baru ini juga, walaupun orang tidak dapat kumpul di stadium, tapi firman Tuhan oleh Pendeta Oxford dapat disiarkan seluruh negara Uganda sekitar 1 jam biar seluruh masyarakat penduduk orang Uganda dapat dengar. Ini kerja Tuhan yang hebat sekali. Setelah itu, banyak hadiah yang mereka terima dari Kementerian Pendidikan dan yang lain-lain, dan menerima hadiah sertifikat dari universitas yang nasional UKLL, dari Menteri Keuangan, dan banyak sertifikat hadiah mereka sudah terima. Dan juga menerima dari Dirjen Pemasyarakatan dan sama Ketua Umum dari saluran televisi yang umum dan Duta Besar Korea ke Uganda pun memberi sertifikat kepada mereka. Jadi selama 1 tahun mereka tidak hanya menjadi sukarelawan ke luar negeri, tetapi juga mereka menerima banyak hadiah, banyak berkat. Tidak hanya satu saja, ya kan? Dari Kementerian Pendidikan, dari Menteri Keuangan, dari Rektor Universitas Negara, dan juga Duta Besar pun sudah terima banyak sekali hadiah daripadanya. Jadi ini bagaimana saya berfikir bahwa ya, anak-anak muda yang sudah balik dari UNESCO selama 1 tahun ini, dan saya sering berkata, ya, setelah setahun ke luar negeri untuk sukarelawan ini sangat-sangat berharga. Saya kira ini jauh lebih besar daripada lulusan dari Universitas Nasional Seoul itu. Jadi selama 1 tahun, kalian jadi sukarelawan 1 tahun di luar negeri akan mempunyai daya pikiran dan mempunyai hati yang kuat, dan juga membuat daya saling tukar dengan ini dan yang lain, dan belajar bagaimana kolaborasi dan saling tukar. Dengan itu akan mendapat banyak hal. Memang pendidikan dari duniawi, mungkin pengetahuan dan pertukangan mungkin membantu dapat kerja yang baik. Tetapi UNESCO program 1 tahun ini, dengan ini seseorang menerima mindset yang terbaik. Mereka akan menerima daya pikiran, hati yang membantu yang lain dan saling tukar itu. Ya, ini tidak dapat dihitung dengan mata uang. Ini sangat bernilai. Jadi, kegiatan pun harus kita sungguh melakukan, dan juga harus siap-siap bahan dan informasi yang kita sudah melayani dan melakukan, baik video dan foto, dan apa yang tertinggalnya memang itu saja kan datanya. Dengan itu, foto dan video siap-siap dulu, itu menjadi jauh lebih besar daripada sertifikat yang lain-lain. Dengan itu dapat banyak nilai yang terbaik, ya kan? Dengan itu, saya selalu rekomendasikan kepada orang sukarelawan ke luar negeri ke UNESCO. Tapi ada yang tidak mau dengar, tidak ada yang simpan data, foto yang lain-lain. Tetapi ada yang sungguh siap-siap baik-baik, walaupun mereka kerjanya masih kurang bagus, tetapi siap foto yang baik dan dapat kerjanya baik juga. Dulu di jemaah kami, dia yang jurusan kayak politeknik, artinya tidak bagus pembelajaran kan, tapi dia pulang dari Nigeria dan dia sungguh melayani baik-baik di situ, dan juga siapkan banyak foto yang pendukung. Memang sekarang ini banyak orang ingin mau masuk ke dapat pekerjaan baik, tapi itu susah. Dan juga dia pun jurusannya tidak begitu bagus juga. Dan pada saat dia mau mencalonkan diri ke masuk perusahaan yang besar, yang bagus, itu hanya mencari kerja 2 orang, tapi yang hadir 200 orang lebih.
Ya kan? Jadi artinya susah masuk ke sana. Dan juga ada banyak yang orang-orang lulusan dari universitas yang terbaik, tapi itu terhitung pengalaman dia ke luar negeri sekolah lawan, jadi dia dapat kerja perusahaan penerbangan. Tetapi oleh sebab corona terjadi, ada banyak kesulitan terjadi kepada bisnis penerbangan dan juga. Tapi dia telah mempromosi banyak, melainkan dia mempromosi sampai direktur. Jadi dia dapat banyak keuntungan dari UNESCO. Dan lalu dia mencalonkan diri menjadi pembantu untuk menerima VIP dan mengambil foto dan mendukung foto yang baik-baik. Jadi ini menjadi keuntungan kepada dia, pengalaman kerja di UNESCO, Sekolah Luar Negeri. Dan tahun yang lalu, dia sekarang siap dapat pekerjaan yang lain, tidak hanya di dalam Korea tapi pekerjaan di Amerika. Ini perusahaan yang penerbangan juga. Dan biasanya siswa dari Korea ini susah masuk ke sana. Ini susah sekali seperti yang ambil bintang dari langit. Waktu itu lowongan kerja 2 orang tapi mencalonkan di sekitar 1.600 orang. Tapi akhir-akhirnya ini lowongan kerja 2 orang saja, tetapi yang anak muda yang lulusan dari UNESCO yang pengalaman di Afrika, dia didapat kerjanya. Dan siapa yang satu lagi? Katanya dia adalah lulusan dari Yale University dari Amerika. Dan dari Korea dia sendiri yang lulusan dari Politeknik. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu dia mempersiapkan banyak bahan-bahan dia kerja di luar negeri. Lalu dia siapkan foto bagaimana dia membantu kepada VIP. Jadi para direktur yang memberi kerja kepadanya, memang banyak orang sudah mempunyai sertifikat dan yang lain, tetapi tidak ada yang mengalami sepertinya dia. Seperti dia yang mengalami bagaimana dia mencalonkan diri untuk mempersembahkan kepada yang lain dan bagaimana saling tukar dan daya berpikir. Jadi ini kagetkan kepada para pemberi kerja. Lalu tingkat terakhir kali para pemberi kerja meminta berkata dalam bahasa Inggris dengan sesuatu kepadanya. Memang dia sudah pernah belajar Inggris di Afrika, di Nigeria. Dan dia belajar bahasa di situ dan bahasa Inggris sehari-hari sudah cukup, sudah belajar, tetapi masih kurang daripada yang belajar di Amerika atau Inggris atau yang jurusannya. Tapi tiba-tiba pemberi kerja berkata terakhir kali, ya sekarang ini situasi yang sulit karena COVID, dengan apa yang pendapatmu berkata dalam bahasa Inggris disuruhnya. Waktu itu dia lulusan dari Lincoln House School dan pernah mendaftarkan diri untuk lomba pidato bahasa Inggris. Waktu itu dia berkata semua daya perfikiran itu jauh lebih besar daripada pengetahuan dan yang lain-lain. Jadi dia berkata hati yang kuat lebih kuat daripada pengetahuan. Dengan anugerah Tuhan dia lancar berkata dalam bahasa Inggris kepada para pemberi kerja. Memang intinya yang bagus sekali. Ya kan? Tiba-tiba dengan kebetulan disuruh berpidato dalam bahasa Inggris, tapi langsung berkatanya. Akhirnya dia dapat kerja dalam 2 orang di antara 1.600 orang. Dia sendiri dan satu lagi adalah lulusan dari Yale University Amerika. Jadi saudara, gereja kami selalu memberi pekerjaan yang terbaik kepada para mahasiswa. IYF ini memulai bulan Maret tahun 2001. Dengan itu kami membuat IYF sekarang tahun 2021. Jadi ini sudah menjadi ke-20 tahun setelah didirikan.
Dan kami merencanakan setelah mengadakan konser setelah mereka pulang dari luar negeri dan buat global camp selama 3 hari berikutnya, dan juga mengadakan upacara hari ulang tahun ke-20 IOF ini. Nah, seperti begitu pada awal kami mendirikan IYF ini oleh acara lomba bahasa Inggris. Pak Pendeta sarankan itu. Memang gereja kami bukan perusahaan atau yayasan atau lembaga yang lain. Jadi kami tidak sama sekali berpikir apa-apa gitu kan. Tapi disarankan begitu. Awal kami memulai IYF, memulai Mind Education, sama memulai panduan suara Gracias. Dan pada saat kami memulai semua segala hal itu, memang itu dimulai kebetulan dan juga memulai CLF. Mari kita menyatukan hati, menyatukan para hamba Tuhan secara interdenominasi mulai dari New York. Jadi pandangan kami dan mengatakan acara besar ini di Amerika, di New York itu susah. Tetapi tahun 2017 bulan Maret pada awal kami memulai CLF, dan sekarang ini sudah sekitar sedikit lebih dari 3 tahun ini. Tetapi sudah 570,000 orang pendeta saja sudah bergabung dengan kami. Dan itu kerjanya hebat sekali. Jadi apa saja yang kami mulai awalnya, kami nggak tahu apa yang berada di dalamnya. Dan sekitar 10 tahun yang lalu, Pak Pendeta sarankan, mari kita mengundang para menteri pendidikan dan pemuda dari luar negeri dan buat forum kepadanya. Kami nggak tahu siapa yang akan datang. Tapi, mari kita buat acara forum menteri pendidikan. Dan di dalamnya ada banyak hal yang sudah tersembunyi. Kita sudah dengar banyak kali, ya kan? Jadi banyak menteri dari banyak negara telah hadir acara kami di Korea dan mereka membuka jalan ke negaranya masing-masing juga. Lalu mengadakan forum rektor dunia, di dalam juga ada banyak pekerjaan hebat tersembunyi. Dan tahun 2017, Pak Pendeta berkata kepadaku, ya Pendeta Lee, ya Pak Pendeta, saya menjawab. 1 bulan sebelum mengadakan acara seminar Alkitab yang besar di kota Seoul, mari kita mengundang pemimpin Kristen dari negara yang lain dan kami kasih musik panduan suara dan bersekutu bersama. Lalu mereka memberi sambutan di depan jemaat-jemaat kami dan memberi pesannya. Dan juga dengan homestay dapat bersekutu dengan jemaat dan melihat bagaimana kehidupan rohani kami. Dan juga kasih lihat bagaimana anak muda kami dapat belajar dari Gracias Music School sama Lincoln House School. Dan mari kita mendapat mereka. Jadi ini saran dari Bapak Pendeta. Tapi di dalamnya juga ada tersembunyi banyak pekerjaan. Waktu itu kami belum membayangkan, tapi setelah itu semuanya yang heran terjadi. Tahun berikutnya, seperti yang tadi saya sebutkan, Pendeta Seruwada, Bishop Seruwada dari Uganda hadir dan dia terima berkat dan ingin mau memberitakan kabar dari Korea ke negaranya. Lalu dia mengundang acara yang terbesar di negaranya. Lalu undang pendeta ke Uganda, memberi khotbah 1,5 jam pada ibadah pembuka tahun baru. Ya, dan konser 45 menit di sana. Ini tidak sama sekali terjadi sebelumnya. Ini memulai dari mana? Pak Pendeta berkata, ayo Pak Pendeta Lee, dengan seminar Alkitab ini mengundang para hamba Tuhan dari luar negeri. Dalam perkataan itu sudah berada banyak pekerjaan Tuhan tersembunyi. Jadi, berapa kali pun saya mengulang berpikir itu pun heran sekali. Jadi 20 tahun Gunyusko dari IYF dan panduan suara pun didirikan selama 20 tahun.
Dan dalam 15 tahun dalam sejarah Panduan Suara Gracias, mereka dapat berjuara di Market Oberdorf, kompetisi panduan suara di kelas dunia di Jerman. Dan juga Italia sama Swiss juga. Dan mereka dapat berjuara nomor 1 di situ. Dan setelah itu memang jumlah konser panduan suara mengelilingi seluruh dunia pada tahun ini terbanyak dari dunia. Dan Tuhan telah izinkan panduan suara, Kuliah Umum Mind Education, dan CLF, dan akhir-akhirnya dan Gunius Teologi, sekolah teologi Gunius di New York baru didirikan juga. Ini baru dimulai tapi sudah 1.200 siswa mendaftar. Tahun ini kami berdoa untuk menerima siswa sekitar 10.000 orang dan bersekutu dengan para hamba Tuhan seluruh dunia biar mereka dan kami pun belajar teologi yang terbaik. Ini akan menjadi penting untuk kerohanian seluruh dunia. Semua hal-hal ini adalah sangat-sangat terharu selalu terjadi kepada di dalam misi kami. Jadi Yesus pernah berkata apa? Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru biar dua-duanya disimpan baik-baik. Ya kan? Jika anggur baru akan masuk ke kantong yang lama, itu akan merusakkan dan menggoyahkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Jadi jika kita berpikir kantong yang lama adalah perbuatan kita, pengalaman kita yang lama. Tapi jika kita menerima Yesus, artinya anggur baru itu sudah ada di dalam kita. Kita sudah menjadi anggur baru juga. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus. Kita menjadi kantong baru biar Tuhan tetap membuka jalan terbaru kepada kita. Duniawi ini sulit sekali karena COVID-19 sampai sekarang, ya kan? Walaupun sudah ada vaksinasi, tetapi bagaimanapun vaksin itu bisa manfaat itu masih kurang tahu berapa lama butuh waktu untuk memberi ke semua penduduk di seluruh dunia. Gak tahu jika ada virus terganti lagi apakah itu manfaat kepadanya itu pun gak tahu. Dan semuanya berada di dalam kemungkinan. Oleh sebabnya COVID ini menjadi kayak new normal sudah terjadi. Semua orang harus pakai masker, harus menjaga jarak jauh dari antara orang, dan keekonomian menjadi turun jauh. Walaupun begitu, Tuhan mengerjakan hebat di dalam misi kami, memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua suku. Selama tahun yang lalu itu kami memuji Tuhan. Dan tahun baru 2021 ini akan terjadi pekerjaan Tuhan yang lebih hebat dari tahun yang lalu. Ini harapan yang kepercayaan kami. Jadi seperti Kejadian 28 ayat 14 yang kita dapat janji tahun ini adalah katanya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke seluruh timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini tidak hanya memberi janji kepada Yakub tetapi kepada kita juga. Jadi, di mana saja Injil Yesus Kristus yang berharga ini diberitakan kepada orang yang mendengar firman ini, akan memberi berkat, kabar, kemenangan, kesenangan kepada yang berada di dalam kesulitan. Firman Tuhan disampaikan oleh Christian Leaders Fellowship, dan retreat, dan acara camp, dan seminar Alkitab, dan yang lain-lain. Dan tahun ini kami akan merencanakan seminar ibadah Paskah setelahnya. Jadi seperti yang
gereja-gereja yang lain, kami akan mengatakan acara ibadah Paskah untuk beberapa hari. Kami dalam rapat untuk itu. Jadi, Tuhan mau memperluaskan wawasan jaringan kami kepada saluran stasiun di seluruh negara, lebih sekitar 600 sampai 700. Oleh sebabnya COVID-19, banyak orang masih terasa kekurangan firman Tuhan, tetapi mereka tetap bisa duduk di depan televisi dan radio dan dapat dengar Injil Yesus Kristus yang menyampaikan kepadanya. Itu akan terjadi di tahun 2021. Akhirnya kami mempunyai harapan yang terbaru dan senang sekali. Jadi, hari ini saya baca 1 Samuel pasal 7. Untuk kita paham pasal 7 ini, kita harus paham dulu 1 Samuel pasal 4 dulu. Karena orang-orang Israel sudah mengalami seperti yang dahulu. Apa yang terjadi di pasal 7 dan 4 ini adalah orang Israel di 1 Samuel pasal 7, sebelum Samuel diangkat pemimpin kepada orang Israel, dulu ada Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Mereka melayani. Pada saat mereka menjadi imam atas orang Israel, mereka kalah dari orang Filistin. Waktu itu 4.000 orang tentara sudah mati dan orang-orang Israel berfikir, kenapa kami kalah? Ya, kemungkinan jika kami membawa tabut perjanjian yang berada di Shilo, membawa ke sini, Tuhan akan berperang ganti kami dan memberi kemenangan kepada kami. Lalu mereka membawa tabut perjanjian sampai Ebenezer. Lalu mereka senang, sukacita karena sudah membawa tabut perjanjian. Tuhan akan memberi kemenangan bagi kami. Kiranya mereka gitu. Tetapi yang terjadinya, setelah perang dengan orang Filistin, 30.000 orang mati lagi. Jumlahnya 34.000 orang mati. Tabut perjanjian diambil oleh orang Filistin. Lalu Hofni Pinehas mati di sana. Setelah Eli dengar kalah dari Filistin, dia juga mati. Dan waktu itu di tanah Ebenezer, di 1 Samuel pasal 4 itu, pada saat mereka dengar kabar buruk, artinya kalah dari Filistin, mereka terasa takut dan susah. Oleh sebabnya itu, sudah mempunyai ingatan kekalahan dari orang-orang Filistin. Akhirnya pada 1 Samuel pasal 7, setelah Samuel terangkat, orang-orang kumpul di Mispa. Sekarang mereka mau melawan Filistin, tapi masih ingat kekalahan 20 tahun yang lalu. Akhirnya orang Israel masih takut kepadanya. Tetapi hari ini yang kita baca ini, di sini orang Israel tidak sama sekali membuat senjata atau membuat panah, tetapi oleh Tuhan sajalah. Tuhan berperang mengganti mereka, seperti ayat 10 berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakar itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Katanya apa? Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Lalu ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bethkar.
Jadi pasal 4 tadi orang Israel kalah hebat, tetapi pasal 7 ayat 10 dan 11 melainkan itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat lalu kalah total kepada orang-orang Filistin. Jadi orang Israel, ya serah kami menang dari perang ini. Tetapi yang lebih hebat dari ayat 12 adalah kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Jadi peperangan terjadi tanah namanya Mizpah. Lalu katanya ia menamainya Ebenezer. Jadi sampai di sini Tuhan membantu kita. Jadi arti Ebenezer adalah batu yang pembantuan gini. Jadi ini adalah batu yang menghargai pembantuan Tuhan. Akhirnya menamai Ebenezer. Ini sudah berarti yang hebat kan? Sebenarnya daerah itu tidak mempunyai nama Ebenezer. Dulu Ebenezer sudah berada di bagian utara dari tempatnya. Tetapi sekarang Tuhan memberi nama di situ Ebenezer. Dulu tempat namanya Mizpah, tapi sekarang memberi nama baru Ebenezer. Ebenezer berartinya katanya ini tempat yang Tuhan membantu. Tapi sebenarnya waktu itu mereka kalah di tempatnya. Walaupun mereka membawa tabut perjanjian, kiranya mereka Tuhan menyertai dengan mereka. Ini katanya namanya Ebenezer di tempat yang Tuhan membantu, tetapi mereka kalah. Tapi sekarang di pasal 7 mereka ini tempatnya menang, tempat yang Tuhan membantu, dan melainkan Tuhan mengembalikan kota yang diambil oleh Filistin dan dikembalikan kepada Israel. Tuhan menolak semua tolak. Tuhan memberi pendamaian, memberi harapan dan kemenangan. Dengan ini daerah Mizpah memberi nama yang baru Ebenezer. Sampai sekarang ingatan dari orang Israel, Ebenezer adalah tempat yang Tuhan tidak bantu, dicuri, tabut perjanjian, Homni Pinehas mati di situ. Akhirnya istri Pinehas pada saat dia melahirkan anak katanya Ikhabod. Katanya kemuliaan Tuhan telah meninggalkan sini. Memang kemuliaan Tuhan tidak akan meninggalkan di sana, tetapi kiranya manusia karena mereka melihat keadaannya, apa yang terjadinya, dan menganggap kemuliaan Allah akan sudah meninggalkan tempat ini. Jadi kita orang Kristen tidak boleh melihat keadaan. Kita tidak boleh melihat penglihatan kita. Tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan kita harus percaya kepada kebenaran. Kita harus percaya kepada janjinya. Seperti Yesus berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu, ya kan? Tuhan tidak sama sekali berkata, aku berkata dengan faktanya. Tetapi kita sering percaya fakta sebagai kebenaran, tetapi itu bukan kebenaran sebenarnya. Firman Tuhan sajalah. Janji Tuhan adalah kebenaran saja. Tapi sering kita melihat keadaan, kita merasa susah, Tuhan tidak akan membantu, Tuhan akan menyertai aku, Tuhan tidak akan membantu. Jadi memberi nama Ikhabod begitu. Jadi jika Tuhan tidak membantu, kemuliaan Tuhan meninggalkan kepadaku, kita, jika kita kalah dari ujian, kemuliaan Tuhan akan meninggalkan kita. Kita sakit, itu sudah menjadi seperti Ikhabod? Tidak mungkin. Ikhabod sesungguhnya adalah, dan 1 Samuel pasal 4, masalahnya apa? Seperti yang Samuel berkata, Anda harus melayani kepada Tuhan Allah saja. Jadi setelah menerima tabut perjanjian, ya tabutnya sudah ada, janjinya sudah ada, Tuhan berada di sini, mereka senang tapi kalah. Dan dengan ini, kenapa alasannya? Jelaskan di pasal 7 ayat ketiga ini berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah pada Allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan,
dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi, seperti yang dikata oleh Samuel, katanya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati saja. Seperti Tuhan Yesus berkata, pohon baik akan menghasilkan buah baik. Pohon tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Juga, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, kita semua manusia menjadi pohon yang tidak baik karena perbuatan kejahatan Adam dan Hawa. Jadi kita tidak sama sekali dapat menghasilkan buah yang baik. Bagaimanapun kita rajin, tahan, dan kerja keras, tapi dari kita sendiri sebagai keturunan Adam, kita sudah sama dengan pohon yang tidak baik. Tadi sudah beratak-apak di sana, ditebang dan terbuang ke dalam api. Sepertinya begitu. Seperti Yohanes berkata kepada orang-orang Farisi, kau keturunan berludak. Seperti kitanya begitu. Siapakah yang berkata menghindari kemurkaan kepadamu? Ya, memang kita akan menerima kemurkaan dari Tuhan. Karena kepada kita, semua kita manusia hanya tertinggal penghakiman dari Tuhan. Tapi pohon yang baik adalah satu-satunya Yesus Kristus saja. Dialah yang berbuah yang baik, dia yang berbuah yang indah. Jadi, kita manusia tidak dapat melayani kepada Tuhan. Untuk kita mempersembah Tuhan, melayani Tuhan dengan diri sendiri tidak bisa. Jadi kita pohon yang tidak baik harus mati dan pohon yang baik yaitu Yesus kita harus mencangkukkan diri kepadanya. Jadi kita harus mati tetapi harus hidup oleh Yesus. Oleh sebabnya itu Tuhan Yesus telah datang di bumi ini 2000 tahun yang lalu dan Tuhan Yesus sendiri menanggung semua dosa kita seluruh manusia dan kayu salib berkata sudah selesai. Pada saat itu semua permasalahan dosa kita sudah diakhiri, sudah selesaikan. Dan setelah 3 hari kemudian dengan pembangkitannya dia telah membenarkan kita. Dan kata kita tidak punya dosa dan kata kita telah dibenarkan sedikit berbeda. Kita tidak punya dosa artinya maksudnya karena Tuhan menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dan juga kita dibenarkan dan dikuduskan berarti seperti Yesus, sama dengan kekudusan Yesus, sama dengan kudusan kebenaran Yesus, kita sudah menjadi kudus dan benar begitu. Seperti Yesus melakukan semua hukum Taurat, kita pun begitu. Dan banyak firman Tuhan berkata yang begitu. Ya kan? Seperti Ibrani 2:1. Sebab ia yang mengutuskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Nah, Roma berkata supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini hal yang heran dan tetapi tetap kebenaran dan fakta dan juga firman yang berjanji. Jadi, oleh pembangkitan kita sudah menjadi orang yang percaya dan dengan percaya menerima Roh Kudus kita sudah menjadi orang yang sama dengan Yesus, sudah menjadi satu dengan Yesus. Jadi arti kita sudah dibenarkan dan kudus, artinya kita sudah kudus seperti Yesus, kita sudah benar sama dengan Yesus. Ini yang heran sekali kan? Karena kita yang mati dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jadi sekarang Roh Kudus sudah menyertai di dalam hati kita. Seseorang yang menerima Roh Kudus artinya menerima hidup yang kekal. Artinya hidup untuk selama-lamanya. Jadi di dalam bumi ini memang hidup seterusnya orang dapat hidup 80, 90 dan 100 tahun. Dan ibu mertua sudah berusia 96. Seperti ini, kalau
orang yang sakit di bumi ini sudah bisa hidup selama 100 tahun. Tetapi itu bukan apa-apa dibandingkan daripada kehidupan yang kekal. Jika kita menyatakan tentang yang selamanya, dapat berkata tentang sistem bintang-bintang. Jadi 1 biliar bintang menjadi sistem galaksi dan 1 miliar sistem galaksi menjadi kelompok bintang. Dan di antara semua yang terbesar itu, di antaranya hanya satu saja. Di antara sebanyak mungkin bintang-bintang itu dapat berkata selama-lamanya, dan di antara satu kita menghitungkan sepertinya 100 tahun kehidupan kita. Memang ini titik saja, ya kan? Jadi selama 100 tahun yang kita dapat hidup di dalam bumi ini adalah jangka waktu yang persiapan menerima kehidupan yang selama-lamanya. Itu pun tidak akan susah, ya, karena akan dapat kehidupan yang selamanya. Jadi berusaha banyak sekali dengan keuangan, hidup, nyawa, dan dapat kehidupan yang kekal itu bukan sia-sia, kan? Tetapi bagaimana kita bisa menerima kehidupan yang kekal ini? Seperti Roma 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal oleh Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ini yang hebat sekali. Jadi hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal, katanya. Dan bagaimana kita menerima hidup yang kekal? Terima kayak kado, hadiah oleh iman. Jika kita sepanjang kehidupan kita berusaha dengan segenap hati dan menggunakan semua kekayaan kita dan dapat hidup yang kekal, itu pun bukan sia-sia, tetapi hanya oleh iman saja akan diberi ke kita. Jadi kadang kami tidak terasa betapa nilai hebat besar tentang hidup yang kekal. Jadi gampang orang membuang Tuhan yang memberi hidup yang kekal. Tuhan yang memberi hidup yang kekal menjadi Tuhan kita, Tuhan kita yang memiliki kita, dan kita seharusnya hidup untuk Dia sendiri 100 tahun. Itu pun tidak sia-sia. Walaupun begitu, kita diberi secara gratis, tapi sayang sekali kita singkirkan Tuhan yang memberi kehidupan kekal kepada kita, tapi kita terus berusaha dan untuk memenuhi keinginan diri, keinginan hawa nafsu. Apakah ini kehidupan? Seperti kita sudah menerima kehidupan yang kekal dengan gampang sekali. Dengan persembahan tubuh Yesus Kristus melakukan semuanya dan memberi kepada kita. Tapi kepada Yesus tidak gampang. Katanya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kepada Yesus enggak susah, tapi kami terima dengan iman, dengan gampang. Akhirnya tidak bernilai, tidak merasa betapa harganya hidupnya kekal. Seperti orang Israel menerima tabur perjanjian pada 1 Samuel pasal 4. Tetapi sesuai dengan kita baca pasal 7 ayat 3, mereka tidak hanya melayani kepada Tuhan saja, tetapi Allah lain, Baal sama Astarot. Baal adalah apa? Yang bernama Tuhan dan Allah tentang kelimpahan, dapat hujan dan menghasilkan banyak, memberi makanan gandum berlimpah-limpah biar orang bisa menjadi kaya. Dan Dewi Astarot dialah yang penjaga keluarga. Dia berkati untuk melahirkan banyak orang, menjaga kesehatan, untuk memelihara keluarganya. Sepertinya begitu mereka melayani kepada Baal dan Astoret. Walaupun mereka berkata melayani kepada Tuhan, tapi mereka melayani beribadat kepada Baal sama Astoret juga. Tapi kepada kami orang Kristen tidak melayani kepada Baal dan Astoret, tetapi di dalam kehidupan sehari kami
Lebih dari firman Tuhan, kami mengingini dan melayani kepada tubuh jasmani, keinginan, ada banyak yang hidup sepertinya begitu. Dan kitab Kolose 3 ayat 5 katanya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserahan yang bersama dengan penyembahan berhala. Jadi kita tidak boleh merasa puas kecuali Tuhan, tetapi orang Israel jika mereka menerima tabut perjanjian, katanya mereka menerima Tuhan, tapi kepadanya masih ada Allah lain, Baal Astoret. Jadi ini tidak hanya terjadi di 1 Samuel pasal 4, tetapi zamannya Elia juga ada banyak nabi-nabi pada Baal, dan Elia membunuh semua 450 orang, ya kan? Dan orang Israel masih bingung, siapakah yang Allah yang sebenarnya, Baal atau Tuhan Allah? Dan mereka masih bingung. Oleh sebabnya itu, orang Israel sudah lama dan mendalam melayani beribadah kepada Baal dan Ashtaroth. Seperti di dalam cerita tentang Yakub, Tuhan menyatakan diri kepadanya di Betel, tetapi setelah kita membaca lebih, setelah dia tinggal selama 20 tahun di pamannya, pada saat mereka balik perjalanan, mereka tinggal di Sekem. Dan di sini tuh tanah beli menatap di sana. Di sana pun membuat mesbah melayani Tuhan sebagai Elohe Israel. Sepertinya orang Israel menerima tabut perjanjian, kiranya mereka kalah orang Filistin, tapi mereka masih mulai kepada Baal dan Ashtoret dan hamba Tuhan yang tidak baik, Eli, Homni Binahas. Selama mereka berada di dalam setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kerja kepadanya. Seperti mereka berada di dalam Shechem, mereka membuat mesbah dan melayani kepada Tuhan. Seperti begitu sudah tercampur dengan keinginan dirinya sendiri. Dan mereka tersesat mengingini duniawi pun melayaninya. Seperti Tuhan mereka ialah perut mereka, seperti di sini kan. Dalam keadaan itu, hal terjadi kepada anak perempuan Dina. Lalu Lewi, Simeon membunuh semua orang-orang dari Sekem, dan Yakub tidak bisa diam di daerahnya. Dan orang-orang sudah berjanji kerja tinggal bersama itu. Mereka takut kepada Yakub karena akan dibunuh mereka. Waktu itu Tuhan manggil Yakub. Ya, kamu Yakub membuat mesbah kepada Tuhan yang menyatakan kepadamu pada kamu kabur dari kakakmu. Waktu dia naik ke Betel, dia memutuskan bahwa sekarang sudah menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkan dirimu dan tukarkan bajunya, pakaiannya. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah. Di sana mengeluarkan dewa-dewa yang lain dan mentahirkan dan ingin balik kepada Betel. Seperti begitu, Samuel terangkat di pasal 7 berkata, tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jauhkanlah pada Allah asing dan para Ashtaroth. Dengan ini kita tidak bisa terima berkat oleh Tuhan. Dengan ini Tuhan sajalah terangkat kepadanya. Kenapa mereka kalah? Pasal 4 artinya mereka campur melayani Tuhan sama dengan yang lain-lain. Seperti kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak hanya beribadah melayani kepada Tuhan saja, tetapi melayani kepada tubuh jasmani dan diri sendiri. Kita seharusnya hidup kepada Tuhan dengan segala kepunyaanku, milikku, waktuku, kepunyaannya, kekayaannya. Ini semuanya harus hidup untuk Tuhan saja. Tetapi setelah menerima hidup yang kekal yang berharga ini, walaupun begitu menganggap sepi karena diberi cuma-cuma, jadi tidak menganggap ini adalah sangat berharga. Sepertinya begitu, hidup yang kekal yang sangat-sangat berharga, sangat indah ini tidak akan diciptakan oleh tangan manusia, tetapi Pencipta yang bertubuh manusia datang di bumi dan mati di atas kayu salib dan bangkitnya dan mempersiapkan hidupnya kekal dan memberi kepada kita dan juga Roh Kudus juga, ya kan? Walaupun begitu,
kita masih seperti melayani kepada Baal sama Asytaroth sepertinya gitu. Jadi Kolose 3 ayat ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, juga keseraan, dan sama dengan penyembahan berhala. Jadi Samuel pasal 7 ayat 3 berkata, jauhkanlah para allah asing dan para Asytaroth dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi kita orang yang sudah dibenarkan, yang jemaat kudus ini, kita harus hidup untuk kehidupan kekal. Kita harus walaupun kita memberi semua kepunyaan, kekayaan, waktu, itu pun tidak sia-sia, tidak akan sia-sia kan? Tetapi sungguh kita menerima hidup yang kekal, tapi begitu gampang orang tersesat, masih balik ke duniawi dan dan keinginan tubuh jasmani. Jadi Samuel berkata, jauhkanlah para Allah daripadamu dan tujukan hatimu kepada Tuhan saja. Jadi melalui 1 Samuel pasal 7 ini, semoga saudara-saudari dapat merasa anugerah yang terbesar dari Tuhan dan apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Apa saja kita membiayai untuknya, itu tidak akan sia-sia. Kita itu sangat-sangat berharga. Tapi sering kami menganggap sepi, seperti orang Israel pada saat mereka melawan kepada orang Palestin. Walaupun mereka beribadah kepada Allah lain, tapi hanya menerima tabut perjanjian. Jadi mereka berfikir masih aman, tapi itu tidak. Sekarang, oleh sebabnya Tuhan yang diam di dalam kita, oleh Allah saja, oleh melayani kepada Tuhan saja, mereka sungguh seperti menang daripada Palestin dan memberi nama Ebenezer. Tuhan membantu sampai sekarang mengembalikan semuanya, memberi pendamaian dan menuntun kami biar kami dapat melayani kepada Tuhannya saja. Jadi Tuhan memberi nama Ebenezer. Dulu itu berarti Tuhan meninggalkan mereka, tapi sekarang arti Ebenezer baru adalah seperti Immanuel. Artinya apa? Tuhan menyertai kita. Bukan ikabut seperti yang pikiran orang-orang tidak ada kemuliaan, tetapi sudah diganti seperti Immanuel. Seperti melahirkan anak namanya Benoni, anak penderitaan. Tetapi Yakub tidak, ini Benyamin, anak tangan kanan. Seperti begitu. Sekarang bukan ikabut arti Tuhan tidak membantu kita, tidak lagi. Tapi Immanuel, Tuhan memperbarui hati kita. Ya, terima kasih banyak mendengar sampai sekarang.